Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma qul islam muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat astaghfirullah innahu ghafurur rahim. Allahu akbar, 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 Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa la takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha tattakhiduna aymanakum dakhalan bainakum an takuna ummatun hiya arba min ummah innama yabluukumullahu bih wa liyubayyina lakum yawmal qiyamati fima ma kuntum fihi takhtalifun. Shadaqallahul azim. Tersebutlah seorang wanita tua yang hidup di satu masa, di usianya yang telah senja, dia dihinggapi dengan segala kelemahan, rabun pandangannya, lemah tenaganya, bergetar jari jemarinya. Wanita seperti ini pada umumnya tidak dapat melakukan apa-apa, tetapi berbeda dengan perempuan yang satu ini. Dia bahkan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang biasa dilakukan oleh anak-anak muda yang banyak tenaga. Sang wanita ini memintal benang. Orang sekitar bertanya-tanya, bagaimana ia akan memasukkan benang ke dalam jarum dan lubang-lubang kecil sedangkan matanya sudah rabunan? Bagaimana dia akan menyusun benang-benangan menyusunnya rapi sedangkan tangannya bergemetaran? Dan bagaimana dia akan selesaikan ribuan benang sedangkan tenaganya sudah jauh berkurang? Tak ada yang percaya. Namun nyatanya lain. Sang wanita ini ternyata telah bisa menyelesaikan ribuan benang menjadi selembar kain yang teramat indah. Orang-orang sekitar kagum dan bertanya-tanya, dengan apa dia menyelesaikannya? Padahal tanpa seorang pun yang membantunya. Belum lagi selesai kekaguman mereka terhadap sang nenek, tiba-tiba sang nenek kembali membuyarkannya. Dia tidak menggunakannya untuk menutup tubuhnya, dia tidak memberikan kepada anak cucunya, dan dia tidak menyimpannya atau menjualnya, tetapi dia merobekkannya kembali. Orang-orang mulai bertanya, bagaimana dengan si nenek ini? Bersusah payah dia menyusun pintalan benang dalam jumlah ribuan yang sangat banyak dan sulit. Setelah selesai menjadi selembar kain yang teramat indah, mengapa dia menghancurkannya kembali?
Dan yang sangat mengherankan, ketika selembar kain yang teramat indah itu dihancurkan kembali, sang nenek tertawa terbahak-bahak. Orang sekitar berkata, nenek ini memang luar biasa, nenek ini memang istimewa, tapi sangat disayangkan ada sesuatu pada akalnya, dia wanita dungu atau gila. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Berkenaan dengan ini kemudian turun firman Allah yang menasihati kita semua, wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Dan janganlah kamu sekalian, wahai orang-orang yang beriman, menjadi seperti wanita yang menghancurkan kembali pintalan benangnya setelah bersusah payah dia menyusunnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para ulama menggunakan ayat ini untuk i'tibar kita semua di saat kaum muslimin berada di bulan suci Ramadan. Karena tidak makan dan minum dari pagi sampai petang hari, tubuh mereka lemah, mata mereka berkunang-kunang, badan mereka lesu dan letih. Orang-orang seperti ini layaknya tidak dapat melakukan apa-apa. Yang dapat dilakukan paling-paling tertidur atau terduduk di tempat tinggalnya. Namun ternyata tidak. Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehausan dan kelaparan di bulan suci Ramadan, mereka dapat memintal amal-amal yang indah. Mereka khatamkan Al-Quran, mereka perbanyak sedekah dan sumbangan, mereka pun banyak pertemuan-pertemuan. Hampir semua amal ibadah mereka lakukan. Malam hari dia salat, bahkan di siang hari mereka terus melakukan ibadah-ibadah yang tidak pernah dilakukan di luar bulan suci Ramadan. Oleh karena itu maka di akhir bulan suci Ramadan, umat Muhammad telah menyelesaikan pintalan benang, selembar kain yang teramat indah yang disebut dengan libasut taqwa, di mana Allah mengatakan wa libasut taqwa dzalika khair, pakaian ketakwaan itu adalah yang terindah. Dan pada hari ini kita diingatkan sebuah hadis, idza kana yaum 'idul fitri waqafatil malaikatu ala abwabit turki fanadaw ughdu ya ma'syara muslimin ila rabbin karim yamunnu bil khair wa yusibu 'alaikumul jazil laqad umirtum bi siyamil nahari fasumtum wa umirtum bi qiyamil layli faqumtum wa ata'tum rabbakum faqbidu jawaizakum wa idza sallu nada munadin ala inna allaha qad ghafara lakum farji'u rasyidina ila rihalikum. Apabila hari Idul Fitri telah datang, para malaikat berbaris berbanjar di lorong-lorong jalan. Mereka berseru pada umat Muhammad, wahai orang-orang yang beriman, wahai umat Muhammad, majulah kalian untuk bertemu dengan kemuliaan di hadapan Tuhanmu. Kalian telah diperintah untuk melakukan puasa di siang harinya, kalian melakukannya. Kalian diperintah untuk mengerjakan qiyamul lail tarawih di malam harinya, kalian pun mengerjakannya. Ambillah hadiah kemenangan dari Tuhanmu. Dan ketika sholat telah ditunaikan, seorang penyeru di antara mereka berkata, harji'u rasyidina ila rihalikum ala innallaha qad ghafara lakum. Wahai umat Muhammad, sesungguhnya Allah telah mengampuni dosa kalian semua. Pulanglah kalian ke rumah masing-masing dengan penuh kemenangan. Inilah barangkali yang membuat kita berbahagia pada hari ini, karena selama sebulan penuh kita telah melakukan peperangan yang sangat dahsyat dan kita memenangkannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Akan tetapi para ulama mengingatkan, apa yang kita perlakukan terhadap selembar kain Ramadan, selembar kain ketakwaan yang telah kita raih, ketakwaan yang seharusnya kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala sebagai perbekalan. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Carilah bekal, sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Ketakwaan yang seharusnya kita persembahkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai pangkat yang paling tinggi. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Ketakwaan yang seharusnya kita bawa menghadap Allah saat nanti yaumul qiyamah, semua umat manusia akan mampir digiring ke neraka jahanam. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Tidak ada seorang pun di antara kamu kecuali pasti akan mendatangi neraka jahanam. Ini adalah keputusan Tuhan yang tidak dapat diganggu gugat.
Allah sudah berjanji khusus pada orang-orang yang bertakwa. Tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu dzalimina fiha jisiya. Kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa dan kami biarkan orang-orang yang zalim dalam keadaan tertumbuk lesu di neraka jahanam. Seharusnya sampai di sini kita bawa baju ketakwaan itu. Namun benarkah kita dapat mempertahankan baju selembar takwa yang kita susun, kita pintal selama bulan suci Ramadan sampai yaumul kiamah? Tidak. Ternyata banyak di antara kita yang hanya menyelesaikan selembar kain ketakwaan ini hanya beberapa saat saja. Ada mereka yang menghancurkannya dalam keributan, ada di antara mereka yang menghancurkannya dalam urusan-urusan yang berhubungan dengan kepentingan umum, dan ada di antara mereka yang belum jauh meninggalkan bulan suci Ramadan sudah berangkat ke tempat-tempat maksiat. Robeklah selembar kain yang teramat indah yang terlalu bersusah payah kita menyusunnya. Untuk yang seperti ini Allah berfirman, wala takunu kallati nakhadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Jangan kamu seperti wanita dulu yang mencerai-beraikan kembali kain bintalannya setelah bersusah payah menyusunnya. Apakah sebutan yang layak untuk kita di hadapan Allah jika setelah bersusah payah selama bulan suci Ramadan kita selesaikan puasa, kita khatamkan Al-Quran, dan kita tamatkan tarawih, kemudian di bulan Syawal ini kita kembali bermaksiat? Tidak ada sebutan kecuali kalian adalah orang-orang yang tidak waras di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ayat ini pun kemudian dijadikan pelajaran untuk satu bangsa yang terdiri dari bermacam benang. Ada benang merah, benang hijau, benang hitam, benang putih, dan lain sebagainya. Satu bangsa yang telah bersusah payah mereka, yang pernah berpecah belah, terdiri dari aneka suku, bangsa, dan golongan serta keyakinan. Kemudian para leluhur kita bersusah payah memintal benang tadi dan menjadi selembar kain yang teramat indah yang bernama Indonesia. Ini selembar kain yang teramat indah. Bangsa-bangsa memandang bahwa bangsa terbaik di negerinya adalah bangsa Indonesia. Bangsa yang paling ramah adalah bangsa Indonesia. Bangsa yang paling santun dan rajin bergotong royong adalah bangsa Indonesia. Ya, mereka terdiri dari macam-macam benang, namun telah dipintal oleh para leluhur kita, para ulama, para syuhada, dan para pejuang menjadi selembar kain Indonesia yang teramat indah. Sehingga mereka kemudian meraih kemerdekaannya pada tahun 1945. Pertanyaan kita, setelah selembar kain yang teramat indah kita susun dan kita tidak kembali mempersoalkan etnis dan sukunya, bahasa, bahkan agama dalam keragaman, mereka bersama-sama menyusun kita menjadi bangsa yang bersatu. Pertanyaan kita, selembar kain ini apa yang kita lakukan hari ini? Adakah kita menggunakan selembar kain yang indah ini untuk membangun negeri bersama-sama dalam kedamaian, kemudian membagikannya kepada bangsa-bangsa lain agar belajar tentang arti kebersamaan dalam keragaman? Nyatanya kita, banyak di antara kita yang tidak mampu merawat selembar kain ini. Ada di antara mereka yang mencoba melepas kembali satu persatu benangnya. Ada yang dicabut dengan benang agamanya, ada yang mencabut benang sukunya, ada yang mencabut benang etnisnya, sehingga bangsa ini beberapa tahun terakhir ini hampir-hampir saja mengalami desintegrasi hanya karena persoalan-persoalan yang sebenarnya telah diselesaikan oleh para leluhur kita. Oleh karena itu kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, kiranya kita sadar agar supaya cap orang tidak waras dan cap orang gila tidak melekat kepada bangsa ini. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, hamba-hamba Allah yang dimuliakan, jika hari ini dosa-dosa kita semua telah lebur, telah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena perjuangan kita selama bulan suci Ramadan, itu hanyalah dosa-dosa yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun dosa dengan sesama umat manusia, dengan siapapun dia, belum terselesaikan sebelum saling menghalalkan di antara mereka. Bukankah kita pernah mendengar sebuah hadis di mana Rasul pernah bertanya kepada para sahabatnya, atadruna manil muflis? Tahukah kalian wahai sahabat-sahabatku, siapakah orang yang bangkrut? Di antara mereka ada yang berkata, al-muflisu fina man la dirham lahu wa la dinara wa la mata'.
Orang-orang bangkrut di antara kami wahai Rasulullah adalah orang yang tidak punya dinar sepeser pun, tidak punya dirham, atau dia tidak punya harta kekayaan sama sekali. Tidak, kata Rasulullah, al-muflisu fina, orang bangkrut di antara kita bukan yang tidak punya dinar, bukan yang tidak punya dirham, dan bukan mereka yang tidak punya harta kekayaan. Orang yang bangkrut di antara kita adalah orang yang saat hidupnya tekun sholatnya, rajin ibadahnya, komplit puasanya, lengkap zakatnya, wa qad syatama hadza, tetapi mulutnya pernah mencaci seseorang, wa qadhafa hadza, pernah menfitnah seseorang, wa akala mal hadza, dan pernah mengambil hak orang lain, wasafaka dam hadza, dan pernah menumpahkan darah seseorang. Orang-orang seperti ini kelak yaumul qiyamah akan dipertemukan dengan orang-orang yang disakitinya. Jika menghibah seseorang, maka akan dipertemukan dengan orang yang dihibahnya. Jika mencela seseorang, maka ia akan dipertemukan dengan orang yang dicelanya. Jika memukul seseorang, dia akan dipertemukan dengan orang yang dipukulnya. Jika mencuri harta seseorang, akan dipertemukan dengan pemilik hartanya. Apa yang Allah lakukan pada mereka? Dalam satu hadis dikatakan, man kanat indahu madlamatun li akhihi, indahu madlamatun li akhihi falyatahallalhu al-yawm qabla an la yakuna dirhamun wala dinarun. In kana indahu amal salih ukhidha minhu biqadri madlamatihi, wa in lam yakun indahu hasanatun ukhidha min sayyiati sahibihi fa humila alayhi. Jika ada di antara kalian, di antara seseorang kalian yang pernah melakukan pelanggaran terhadap saudaranya, falyatahallalhul yaum, hendaklah dia minta dihalalkan segera hari ini juga, sebelum nanti hari kiamat tidak ada nilai tukar yang namanya dinar maupun dirham. Sebab ketika mereka sudah dipertemukan, jika dia memiliki kebaikan, maka kebaikannya akan diserahkan kepada orang yang dizaliminya, dan jika tidak memiliki lagi kebaikan, maka dia akan menerima keburukan saudaranya lalu dipikulkan kepadanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Oleh karena itu hamba-hamba Allah yang dimuliakan, selain menjaga hasil tanaman kita, hasil pintaran ibadah kita selama bulan suci Ramadan, hal lain yang mungkin kita lupakan. Kita harus saling memaafkan dengan sesama. Alangkah beratnya kesalahan kita selama tahun 2019 sampai 2022. Lisan kita banyak saling mencaci maki, kita saling membenci, sampai-sampai Allah Subhanahu wa ta'ala membuktikan dan mewujudkan dengan mendatangkan penyakit yang mengharuskan kita tutup mulut. Karena apa? Kalau saja dibuka, mulutmu akan berbicara yang tidak-tidak. Kita diperintah oleh para ahli agar supaya mengambil jarak hatta di dalam sholat kita. Ya, karena memang selama ini hati kita saling berjarak satu dengan yang lain. Engkau bisa sholat berjamaah, tapi kau berdusta karena dalam hatimu kau benci orang di sebelahmu hanya karena perbedaan pilihan-pilihan kecil saja. Hamba Allah yang dimuliakan, alangkah bijaksananya para leluhur dan para pemimpin negeri ini terdahulu ketika mereka mengajarkan apa yang disebut dengan halal bihalal, saling memaafkan satu dengan yang lain. Yang ini telah menjadi tradisi bangsa Indonesia sebagai sarana untuk saling memaafkan di antara kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wallahil hamd. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan pada kita semuanya untuk terus mempertahankan ibadah yang telah kita lakukan, menjaga ketakwaan yang telah kita rapih, menjaga selembar kain yang telah kita selesaikan, dan di saat yang sama mari kita jaga kebersamaan, melanjutkan apa yang menjadi tradisi bangsa ini, berhalal bihalal, saling memaafkan satu dengan yang lain. Kiranya Allah Subhanahu wa ta'ala menyambut kita di hari kemudian dengan penuh kemuliaan. Barakallahu li wa lakum wa lisairil muslimin, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim, wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahu Akbar, 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 La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amara,
asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irhaman liman jahada bihi wa kafar wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiq wal bashar amma ba'd fa ya ibadallah ittaqullah wal tanhu amma nahakum wa zajar. Ibadah takwa, ibadah puasa yang kita lakukan selama bulan suci Ramadan adalah dalam rangka mengantarkan kita orang yang beriman kepada ketakwaan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bahkan semua ibadah yang disyariatkan Allah kepada umat Muhammad adalah agar supaya mereka sampai kepada martabat ketakwaan. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai seluruh umat manusia, beribadahlah kamu semua kepada Tuhan kamu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu agar supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Meraih ketakwaan melalui sholat mesti ada khusyuknya. Meraih ketakwaan lewat haji mesti ada mabrurnya. Meraih ketakwaan lewat puasa mesti ada mulus puasanya dan menahan lapar sebulan lamanya. Ada sebuah jalur pendek dan singkat, dia tidak membutuhkan banyak waktu, tidak perlu tenaga dan tidak ada biaya, yang bisa mengantarkan orang yang beriman kepada ketakwaan. Allah berfirman, wa an ta'fu aqrabu littaqwa, memaafkan orang lain itu lebih dekat kepada ketakwaan. Hamba Allah yang beriman, ketika seseorang melakukan kesalahan kepada orang lain, maka seharusnya segera dia meminta maaf kepadanya, karena pada hari kiamat akan ditagih dan akan dikalahkan amal-amalnya. Dan sebaliknya, ketika dia diperlakukan salah oleh orang lain, hendaklah dia memaafkannya, sebab Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mengampuni orang yang tidak memaafkan dosa saudaranya. Wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Hendaknya mereka memaafkan dan berlapang dada. Tidakkah kalian ingin supaya Allah mengampuni kamu semua? Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah seakan mengatakan, siapa yang tidak memaafkan saudaranya, dia tidak akan diampuni dosa-dosanya. Ingatlah kita dengan firman Allah, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al-ghayz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Bersegeralah kamu kepada ampunan Tuhan kamu, dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu mereka yang menginfakkan hartanya dalam keadaan lapang dan sempit, mampu menahan diri, wal 'afina 'anil nas, dan mau memaafkan kesalahan orang lain. Seakan Allah mengatakan, engkau akan masuk ke dalam surga, engkau akan diampuni masuk surga, syaratnya engkau dapat magfirah dari Allah. Tapi magfirah dari Allah syaratnya engkau memaafkan orang lain. Orang yang tidak memaafkan orang lain tidak akan diampuni dosanya oleh Allah, dan orang yang tidak diampuni dosanya oleh Allah tidak akan masuk ke dalam surganya Allah. wa'lamu anna Allah amarakum amran 'azima wa qala jalla jalaluhu 'azima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallam radhiyallahu tabaraka wa ta'ala 'an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma ansur man nasara ad-din wa khudhul man khadal muslimin wa halik a'da ad-din wa alif baina qulubil mu'minin wa ijma' kalimatahum bil haqq ya rabbal alamin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa ladhikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu
alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makasih Kiai. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu. Taqabbalallah. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Salam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala. Masya Allah sehat ini. Alhamdulillah. Ada 80? Ya, 78. Masya Allah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Masya Allah. Tamatnya apa saja? Sallallahu ala Muhammad. Mondok di mana? Belum mondok ya? Mondok. Salam Jawa Timur. Sallallahu sehat. Alhamdulillah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam sehat aja. Ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu. Kurus amat ya? Iya. Alhamdulillah gini ID dia. Iya tuh udah hidup kene. Sallallahu ala Muhammad sallallahu. Sehat. Masya Allah, panjang umur ya. Amin. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hasan suka di mana? Hasan Berdialami. Oh, Darussalam kali ya? Oh, di mana? Masya Allah. Sehat ya? Amin, Pak. Ya Allah. Dulu waktu 84 mengungsi di sini saya sholat. Buat masih pada hidupnya. Ayo gabung. Satu-satu aja ambilnya gantian biar kena semua.
silakan sarapan. Iya, ya. Teman-teman sekarang itu kan udah nggak ada ya. Nggak ada, Bung Mansur. Iya. Almarhum itu PS itu. Oke, terima kasih. Saya tunggu anak-anak. Langsung. Sarapan semua, sarapan dulu. Sarapan dulu Kiai. Ini sarapannya ini udah setengah piring loh nilainya. Izin semua. Assalamualaikum. Jawabin ya ini. Iya. Main dulu. Insyaallah. Kali ya. Udah siapin kan? Iya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami panitia Ramadan dan Idul Fitri Masjid Nimatul Ittihad mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Allah